pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, saya berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal-hal tertentu seperti 10 tulah di Mesir itu yang kita anggap itu tidak ada hubungan sama sekali dengan gejala alam. Tetapi bagian firman Tuhan yang saya akan sampaikan sebentar ini betul-betul terkait langsung dengan gejala alam. Walaupun tentu saja kita percaya bahwa itu adalah mujizat. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk mengerti bahwa kadang-kadang ada waktunya di mana alam Tuhan pakai untuk menghukum kami, mendera kami, supaya kami sadar benar akan dosa dan tidak pernah mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Keluaran pasalnya yang ke-9, ya. Keluaran pasal 9 ayat 8 dan 9. Keluaran 9 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Amin. Tulah demi tulah, hukuman demi hukuman,
terjadi kepada orang Mesir dan Firaun. Mengapa mereka tidak mau taat akan firman Tuhan, melepas umat Tuhan pergi? Mengapa? Siapa yang mau melepaskan tenaga kerja gratis? Budak yang jumlahnya pada waktu itu orang dewasanya sudah sekitar 1,5 juta orang. Ditambah dengan anak-anak, kemudian waktu mereka keluar dari Mesir sekitar 2 juta orang. Siapa mau lepaskan berjuta-juta tenaga kerja gratis? Itu sebabnya mereka, Firaun terutama, mengeraskan hati sampai dia binasa, ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Teberau. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan pikiran yang jernih. Coba saudara perhatikan. Jelaga itu adalah dari dapur peleburan, katanya. Jelaga itu, ke saudara lihat arang yang menempel misalnya pada panci atau wajan, itu disebut jelaga. Dan itu isinya apa? Kalau saudara bisa mengurainya dengan zat kimia, saudara sekalian, saudara akan menemukan bahwa itu muatan jelaga itu semuanya adalah itu CO2 atau karbon dioksida. Dan bila itu menyentuh atau melekat pada kulit dan sempat masuk ke dalam darah, dia akan menghasilkan barah atau bisul. Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada hubungan erat antara pencemaran udara dengan berbagai macam penyakit kanker. Tolong saudara dengar baik apa yang saya katakan ini. Ya, sehingga di sini betul-betul Tuhan menghukum orang Mesir dengan apa? Dengan gejala alam. Kondisi alam ini yang penuh dengan tadi CO2 yang datang dari mana? Datang dari asap. Saudara pikir pesawat terbang tidak mendatangkan polusi? Iya, itu buangan dari gas itu mendatangkan CO2. Demikian pula orang sering katakan begini, itu kena ladang berpindah. Itu coba kalau saudara berani dengan jujur mengkonfirmasikannya dengan zat buangan dari pabrik, dari apa kendaraan bermotor di kota besar, misalnya di ibu kota kita, saudara sekalian, saudara akan mengerti bahwa itu betul-betul sesuatu yang dahsyat, yang mengerikan, sehingga sampai ada alat untuk mendeteksi seberapa pencemaran udara misalnya di ibu kota. Jadi saudara sekalian, erat sekali hubungannya, dan datang dari sini apa? Kalau zaman modern ini saudara sekalian, itu datang dari keserakahan manusia. Orang ladang berpindah itu saudara sekalian, itu kecil sekali, ya, jumlahnya. Tetapi yang paling banyak saudara sekalian adalah datang daripada keserakahan manusia. Pembakaran besar-besar hutan untuk membuka perkebunan tertentu, saudara sekalian. Saya tidak anti perkebunan tertentu, tapi saya ingin mengatakan pada saudara-saudara sekalian bahwa oleh anugerah Tuhan kita bisa mengerti yang untuk kita cari makan itu prosentasenya hanya kecil. Tapi karena keserakahan manusia atau teknologi modern yang kemudian menggunakan bahan bakar fosil, itu yang menyebabkan begitu banyak polusi terjadi. Dan hukuman Tuhan terjadi pada kita semua, sehingga bermacam penyakit mulai muncul. Oleh sebab itu, kata kuncinya untuk menyelesaikan masalah ini ialah bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk. Kutuk apa? Kutuk keserakahan, kutuk di mana kita makan hasil dari 1.000.000 orang untuk 1 orang saja. Itu yang harus kita perhatikan sekarang. Bertobatlah sungguh-sungguh,
lakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, dan maka engkau akan lepas dari kutuk tadi, jelaga yang mendatangkan penyakit bara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolong kami menjadi orang yang lembut hati, cepat tanggap akan firman Tuhan, cepat taat akan firman Tuhan, walaupun mungkin ketaatan kami mungkin nampak sebentar merugikan keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.